Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang distribusi normal ya. Jadi distribusi normal itu adalah dia dalam berbentuk lonceng ya. Dia lonceng ya. Jadi kalau nanti kita lihat bentuknya seperti ini ya. Sehingga kemudian kalau kita lipat itu dia simetris ya. Nah, ciri-ciri dia adalah berdistribusi normal. Variabelnya adalah variabel kuantitatif kontinu yang harganya bisa mengambil setiap harga dari min tak terhingga sampai positif tak terhingga. Nah, bentuk kurva distribusi peluangnya adalah simetris sekitar harga. Jadi X sama dengan M adalah rata-rata untuk X. Jadi rata-rata nanti ini ya, ini M tadi ini ya, tersebar sepanjang harga-harga X dengan simpangan bagus sebesar S ini ya. Jadi nanti kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, dari gambar ini maka kalau kita hubungkan dengan tabel distribusi normal, maka luas total ini adalah luasnya adalah 1 ya. Karena kita bicara distribusi normal 1. Nah, di tabel ini maka kita akan ketemu ya, total di sini adalah 0,5. Berarti tabel ini adalah separuh dari gambar kurva ini. Makanya yang di tengah di sini ke sana Z-nya positif, yang ke sini dia adalah Z-nya negatif. Sehingga kalau Z nanti nilainya positif, berarti dia di atas rata-rata, di atas mu sama dengan M modus sama dengan media sama dengan modus. Jadi mu rata-rata sama dengan media sama dengan modus, itu di atasnya ini dia bertanda positif. Nah, untuk memahaminya ini nanti kita lihat di sini ya, bagaimana kita bisa membaca dari tabel dari data ini dengan menggunakan tabel distribusi normal ya, sehingga nilai titiknya dari sini ya, dari sini nilainya, kemudian dia sampai ke sini, ini dia adalah nilainya adalah 0,5, separuhnya 50%. Ini adalah 50%. Sehingga kalau digabung dari separuh dengan ini semua itu ketemunya adalah 1 ya. Jadi 1,0. Dan nilai Z ini adalah besarnya adalah 3,9, nilai maksimal Z ya. Ini nggak boleh lebih ya. 3,99 maksimal ketemunya adalah 4 ini ya. Nilai Z adalah di sini nilainya adalah 4 ya. Nah, kemudian dari sini sekarang kita bagaimana kita sekarang membaca tabel distribusi normal ya. Di sini sekarang kita lihat ya. Jadi kalau misalkan nilai Z 1,27, kita lihat kalau di dalam tabel ini dia menggunakan persen ya. Berarti kalau nanti kita lihat dari set ini, satunya kita lihat dari sini, yang depan itu ke bawah sini, 1,27 berarti 1,2 di bawah 7 ini 0,398. Artinya dari sini, dari titik ini, dari sini itu adalah ketemunya adalah 39,8% ya. Nah, sisi yang di sini berarti nanti ketemu adalah 0,5 dikurangi 0,398, berarti 1 ya. 112. Jadi 112 berarti 11,2% ya. Ini caranya ya. Jadi kalau nanti kita lihat persentase di dalamnya, ini kalau luas Z-nya ini. Sehingga kalau dia adalah tandanya positif, berarti luasnya ada di sebelah kanan karena rata-rata ini. Tapi kalau kemudian dia adalah negatif, dia di bawah rata-rata. Ini cara membacanya itu ini ya. Nah, sekarang kita buktikan, kita lihat di sini ya. Jadi kita nyoba untuk sekarang menghitung ya, berapa probabilitas ya, atau Z-nya itu berkisar antara 0 sampai 1,4 ya. Jadi 0 sampai 1,4. Nah, kalau 0,14 berarti di sini dia bertanda positif ya.
karena nolnya ini, nol ini ya, sampai 14 ini. Nah yang kita cari tadi ini ya, kita cari tadi ini ya, berarti yang kita cari tadi ini adalah kita bisa menggunakan tadi di sini kita bisa mencari nilainya berapa, berarti kita akan cari antara 0 dengan di sini ya. Nah di sini kita sekarang bisa cari ya nilai Z ini. Jadi kalau nanti kita nilai Z ini, nilai ini ya, Z ini ya, yang nilainya tadi adalah sama dengan ya nilai Z, atau nanti ke sini. Jadi nilai Z tadi yang satu titik ini, maka luas areanya berapa? Nilai Z sama dengan ya, di sini kita masukkan sama dengan. Jadi saya masukkan insert simbol ini, saya masukkan sini aja. Ini adalah 1 koma, atau ini kita gunakan 1,4 ya, 40 ya, meter ini. Nah berapa luasnya ini? Jadi luasnya kita cari luas area ya. Jadi yang ini loh ya, bukan di sebelah kanan ya, luas areanya ini. Jadi luas area ini, saya cari luas area ya, itu adalah sekarang kita cari 1,4. Ini 1,4 di bawah 0, 1,4 ini ya. Jadi kita cari di sini itu adalah 1,4 tuh ini. Ini saya copy aja ya. Jadi saya copy 1,4 di bawah 0. Berarti 0, ini ketemu 0,4192. Jadi yang ini ya, yang ini ya, 0,4192. Berarti ketemu luas itu ini ya, 0,4192. Atau di sini kita gunakan 4 ya, 1,92 itu persen. Ini persen ya, kita gunakan tadi di sini persen. Nah karena luas di sini adalah dari 0 sampai ujung ini adalah 5, maka yang set di atas, luas set di atas ini jadi luas area ya. Jadi kalau nilai saja ini adalah antara 0 ini sampai di sini, di antara ini ya, itu adalah ini ya. Kalau sekarang nilai set ini saya masukkan dulu, saya copy nilai set ini, paste. Nilai set ini saya buat lebih besar ya, lebih besar. Jadi kalau nanti ini adalah lebih besar ya, lebih besar ini, berarti berapa nilainya? Nilainya adalah sama dengan ya. Jadi ini akan ketemu sama dengan ini ya. Nah sama dengan 0,5. Kenapa namanya? Karena luas separuhnya ini, separuh ini dikurangi hasil luas ini ya, waktu adalah 0,08, atau ini adalah 8,08% ya. Ketemu di sini ya, ini luas ya. Jadi kalau nanti nilai set antara ini, jadi nilainya ini nilai 0 lebih kecil atau sama dengan ini, atau tadi kita lihat di sini ya, itu lebih kecil sama dengan ini. Saya insert, ini saya masukkan lebih kecil atau sama dengan ini ya. Klik di sini, insert, close, kemudian ini juga sama ya. Ini saya masukkan ini nilai di sini, berarti insert simbol, kemudian kita masukkan angka ini, insert ini ya. Nah ini kalau nanti kita lihat ini, luas areanya adalah 0,4 ini nah. Tetapi kalau kemudian kita lihat nilai ini ya, nanti kita lihat nilai ya, nilai adalah lebih kecil dari ini. Jadi saya masukkan lagi ini, copy ini, paste, ini lebih kecil ya, itu di atas tadi dari sini ya. Sekarang kalau lebih kecil atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan ya, insert, ini adalah kita gunakan simbol lebih kecil atau sama dengan ini ya. Berarti nilainya adalah ini, sama dengan ya, sama dengan tadi kita lihat
nilainya adalah ini ya, ini kita masukkan sama dengan ini semua, luas di sebelah kiri itu 0,5 ditambah luas ini ya, berarti 9 ya. Berarti nanti luasnya ini ya, luasnya adalah 0 ini sama dengan 91,92% ya. Nih ya. Jadi ini kita sudah bisa ngitung caranya nyari luas area ya. Nah, ini sama dengan ini, otomatis itu adalah cara kerjakan tadi ini ya, sama dengan tadi ya. Ini kan sama dengan ini ya. Berarti kita cari dulu. Kita cari di sini adalah, sekarang kita buat nilai dulu ya, nilai Z itu Z-nya di sini lebih kecil sama dengan, berarti insert ini ya, simbol kita buat insert ini ya, itu adalah 133. Berarti kita akan cari luas area ini. Luas area itu besarnya adalah di sini. Kita cari 13 itu ini ya, ini 13. Jadi kalau saya buatkan atas begini ya, nah ini 13 itu ini 13 di bawah 3 0,40,66 ya. Jadi kita ketemu di sini 0. Jadi ini ya, yang dicari nanti adalah 0. Jadi 3 ini 1, 2, 3, 0 ini 0,4066 ya, ini 100 di sini ya. Ini adalah ketemu 0,4066 ya. Atau kalau kita mau buat persen sama saja sebetulnya, berarti 40,66% ini ya. Nah, luas areanya itu adalah ini, itu kalau nanti luas area yang di sini loh ya, belum kita bahas setengah. Ini luas antara, Jadi luas ini kalau dihitung, ini luas di sini adalah luas ini. Jadi antara Z-nya antara 0 sampai 133 ya. Jadi itu Z-nya adalah 0, ini. Jadi kalau nanti 0 kan ini ya, dia 0. Di sini dia 0 kan. Berarti luasnya adalah antara 0 ini. Ini luas areanya. Jadi ini luas area Z-nya, ini luas area Z antara 0 lebih kecil dari Z lebih kecil sama dengan 0, dan Z ini adalah Z lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 133 ya. Jadi kalau nanti ini saya buat luas ini luas ini ya, ini biar kemudian tidak ini kan, berarti 0. Ini kita gunakan insert simbol, kemudian kita gunakan ini tengahnya Z ya. Set ini kita Z di sini ya, kita masukkan Z ya. Z ini Z-nya lebih besar. Kemudian sama, ini kita buat insert simbol, kita gunakan ini insert close adalah 1.33, enter ya, enter, set 0, set 1.33 ya. Nah sekarang kalau luas ini, berarti luas ini, jadi kalau nanti ini saya copy, saya masukkan ke sini, paste. Ini sekarang saya cari luas ini ya. Kalau tadi nilainya luas ini, jadi nilai set sama dengan 133, tadi ketemunya ini ya. Kalau luas ini, jadi kalau nilai set sama dengan ya, ini kita buat nilai set sama dengan tadi ini ya. Jadi luasnya ini, sekarang kalau luasnya Z ini berarti sama dengan insert ya, simbol ini kita masukkan, ini sama dengan ya, sama dengan berapa, 0.5 ditambah luas ini, berarti berapa, 90,66% ya. Tuh
Nah sekarang kalau di sini kita cari nilai Z yang di sini sekarang, ya. Kita Z di sini adalah 2,45 lebih kecil, berarti Z yang ini. Nah untuk cari nilai ini, berarti sekarang ini kita cari ya. Berarti luasnya, jadi luas ini kalau kemudian saya balik, ini kan luas ini, kita cari luas ini, luas Z ini dia lebih besar, insert kita gunakan lebih besar ini ya, karena dia masuk berarti ini ya, itu dia masuk 2,45 ya, 2,45. Nah berarti nanti yang kita cek luas ini 0 sampai 245, itu luasnya ini ya, luasnya kita cari nanti. Ini kalau mau biar tidak pecah-pecah gini, ini dikasih spasi ya, spasi, ini dikasih spasi. Ini luas ini berarti kalau di atas ini jelas ya, maka ketemunya adalah ini luas total ini ya, ini sama dengan, jadi kita cari dulu Z sama dengan, jadi Z ini kita cari Z yang sama dengan ini ya, 1.33 ini kan nilainya ini Z 33 maaf ini 2.45 ya, jadi 2.45 ini berarti 24,5. Kita cari di sini 24,5 ini 12345 ini ya, 0.4927 ini ya, 23,5 tadi 245 atau 23,45 ini 245, berarti 245 kita gunakan ini ya, 245 ini 11235 49,27 berarti ini adalah kita ketemu 0 titik atau ketemu tadi adalah 0.4927 ya, atau ini ketemunya adalah 49.27. Nah sehingga luas area ini maka ketemunya ini sama dengan ya, jadi kalau nanti kita lihat simbol ini, kita lihat sama dengan ini ya, itu akan ketemu 0.5 dikurangi ini ya, berarti ini ketemunya berapa, 0.7 ya, 0.73 ini persen ya, luasnya tadi ini. Jadi luas ini itu adalah luas yang bisa di sini 0.73%. Nah sekarang kita cari luas ini. Sekarang kita akan nyari ya, di sini Z-nya 134. Ini juga sama ya. Jadi kalau nanti Z lebih besar, jadi kalau nanti kita lihat ya, ini kalau ini kan kalau simbol gini kan berarti 0,5 lebih kecil dari Z. Ini kan cuma dibalik. Sudah ini Z lebih besar dari 245. Sudah betul ya. Ini juga sama. Sekarang 134. Ini kalau saya copy ya, saya copy ini, saya copy sini, saya coba ke sini, paste ini ya, paste ini. Sekarang luas Z nya ini di atas 134 ya, 134 1.334 ya, 34. Berarti nanti ini saya harus Z nya saya dari 134 dulu. Luasnya berapa? 1.34 ya. Kita cari 13 itu ini 4 1 2 3 4 4082 berarti ini adalah 4082 atau nah ini tadi bukan di sini ya,
ini 4082 ya, sehingga ini ketemunya adalah 40,82%. 40,82% ya. Nah ini otomatis luas ini yang saja di ini kata dia itu adalah luasnya ini yang sama dengan ini dikurangi yang ini ya, atau 9, ini 9,18% ya. Jadi ini luas ini 9,18%. Total luas ini sampai ke sana adalah 90,82%. Ya, sekarang kita lihat ini. Ini kita harus cari dulu, cari titik ya, cari Z-nya dulu ya. Ini kita cari Z dulu. Z sama dengan ini, kita masukkan simbol ini sama dengan adalah negatif ya, karena negatif sisi kiri ya, di bawah rata-rata min 1,26 itu berapa? Ini saya copy dulu. Nah, saya copy ya. Nah, di sini kita gunakan 1,15 ya. 1,15. Nah, berarti Z ini 126 itu ini 126 nya ini. Tadi mohon maaf ini 0 ya. Jadi kalau tadi ini 0, ini berarti yang tadi tak hitung tadi harus diperhatikan tadi ini ya. Ini tadi akan ketemu 133, berarti ketemunya di tempat 4 tadi ya. 133 0 1 2 3 4, berarti 40,99 ya. Ya nggak jauh berbeda, 40,99. Yang ini 40,99 ya. Ini 40,99. Ini ketemunya adalah ya ini 40,99. Yang ini tinggal di 133 ya. Jadi kalau nanti ini ketemu, ini ditambah. Nah, ini sudah betul ya. Nah, sekarang kita akan cari ini 126, berarti 12 di bawah 6 ini 3962. Ini ketemu 3962 ya, karena negatif ini ya, ini cuma ini ke bawah, berarti kita hitung ini. Nah, sekarang Z di sini jadi 115, kita cari 115 itu ini 3749, kita tulis 3749 ya. Berarti luas area antara ini, luasnya total luas area itu akan sama dengan ini, sama dengan ya. Jadi kita akan melihat di sini totalnya adalah ini ditambah ini ya. Ini jadi antara min 126 Z antara min 126 sampai 115 0,7713 ya. Kalau luasnya di atas 1,15 berarti 0,5 dikurangi 0,3749. Kalau di bawah Z-nya di bawah min 1,26 berarti 0,5 kurangi ini ya. Nah, kita tinggal yang bisa kita teruskan untuk ini. Oh, berarti ini udah ketemu 165. Nah, nilai Z tadi di sini. Jadi kalau nanti kita punya ini ya, paste di sini, ini 165, ini negatif, ini 65 ya, 65, ini 65 ini. Berarti berapa nilainya? 16 ini ya, 6 0 1 2 3 4 5 4505 ini 4505 ya. Berarti luas ini
luas di bawah ini jadi luas ya, luas di bawah ini ya, Z sama dengan ya 1.65 di bawah itu. Jadi kalau kita ketemu ini ya di bawah min 1.65 ini ya, berarti ketemunya ini sama dengan, jadi kita akan ketemu ini ya 0.5 dikurangi ini atau 4.95% ya. Nah, ini kalau kemudian kita mencari luas area ya, luas area, luasnya ini, karena total luas itu kan 100% total luas ya. Berarti kalau kita cari tadi tanya. Nah sekarang kalau kita balik, kita punya kasus lain lagi ya. Jadi kita punya kasus lagi ini, waktu yang diperlukan. Jadi kita menggunakan tadi ini ya. Jadi kita bisa menggunakan tadi ini ya. Jadi waktu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu tes berdistribusi secara normal 75 menit. Jadi rata-rata 75 menit. Dengan durasi adalah 12 menit. Ya, 12 menit ya. Berapakah lamanya waktu disediakan untuk tes di atas agar 90% mahasiswa menjadi cukup waktu untuk menyelesaikan tes tersebut? Berarti 90%, maka ini 0,550%, ini 40%. Nah, sisa ini adalah 10. Maka 10 tadi itu di sini bisa dijadi dengan cara apa? 4,9. 0.490 kita cari 490, maka ketemunya yang dekat yang mana? Ini dengan di sini. Berarti 23 0 491 nih ya. Yang dekat yang ini 23,3. Jadi nanti ini akan ketemu nilai Z tadi ini, Z di sini adalah 2.3,4 kalau nggak salah tadi ini ya, 23,4 ya. Ini kalau nggak salah tadi 23,3. Nah ini 23,3. Nah sekarang kita akan nyari ya, karena sudah 23 ini berarti kan ini ketemu rumus ya. Ini ketemu rumus, saya buat ini aja dulu ya. Ini ketemu rumus 23. Maka sekarang ini kita buat dalam persamaan tadi ini ya. Jadi kalau ini set, jadi ini ketemunya 2.33 sama dengan X. X ya, kita akan cari X itu berapa? Rata-rata 75. Jadi 2,33 sama dengan X dikurangi 75 dibagi 12 ya. Jadi kita nyari X. Sekarang yang kita cari adalah X ini. Kita nyari X. Kita cari X ya. Jadi yang kita cari X karena kita cari ini ya. Cukup waktu ya berapa? Ini mu rata-ratanya. Kita ketemu tadi ini ya. Ini kalau nanti kita lihat ya. Jadi ini berapa tadi ini? Ini kan kita cari. Nah, berarti ketemunya adalah kita insert ini ya, simbol ini, ketemu ini. Ini kita klik ini. Ya. Kita klik ini. Dikalikan dulu. Ya. Kalau kita lihat betul ini kalikan dulu ya. Kalikan berapa? Dikalikan rata-ratanya tadi 12 ya. 12 ditambah ini ya. Ditambah sekarang rata-rata 75 ya. Nih. Nah, jadi kalau ujian rata-rata 75 menit ya. 75 menit ini ya, ini ada mahasiswa yang tidak cukup waktu. Makanya kemudian bagaimana kalau kemudian
waktunya cukup untuk ini ya, tes agar 90% mahasiswa cukup waktu. 90 tadi, ini 0, ini 5, ini 0,5, ini 0,9 ya, berarti kemudian kita bisa nyari 172 itu di sini skornya ya. Ini setnya sudah ketemu 2.33. Ini saya ganti di sini 2.33. Nah, nilainya berapa ini? Nilai ini sekarang ketemu 1 ini. Jadi nilai ini ketemunya adalah 1 ini ya, titik 96. Nah, jadi kalau dosennya memberikan waktu 102,9 menit atau 103 menit, maka 90% mahasiswa mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan tes tersebut ya. Nah, ini kasus penyelesaian dengan distribusi normal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.